Potato Podcast Gregete Tambo, di mana hobimu, di situ hatimu. Hai, terima kasih sudah mengklik video podcast ini. Enjoy the video, jangan lupa untuk di like, comment, share, subscribe, and press the bell. Selamat datang di Potato Podcast Gregete Tambo. Ini adalah acara terbaru punyanya Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Semarang. Aku menyiapkan sebuah kata-kata nih untuk kamu para Tambomania. Dalam podcast sederhana ini, izinkan kami berbagi inspirasi tentang hobi. Hobi yang mungkin bisa jadi profesi atau bahkan menjadi awal tercapainya prestasi. Jangan pernah berpikir, hobi macam apa ini? Ingat, dari sebuah hobi banyak hal hebat akan terjadi. Dan hari ini sudah ada Mas Arlingga barengan sama kita. Kita tepuk tangan dulu, Mas Arlingga. Halo Mbak. Kesana dulu dong, Mas. Oh ya, halo. Iya. Oke, Mas Arlingga bisa memperkenalkan diri nih ke para Tambomania nih. Nama saya Arlingga. Kalau di kampus biasa dipanggil Arlingga Urak. Saya seorang mantan mahasiswa di salah satu kampus swasta di Jogja. Saya mengambil jurusan Sastra Indonesia. Aktivitas saya selama perkuliahan 5 tahun di Jogja kurang lebih membaca, menulis, dan juga berkesenian sih. Oke. Gitu. Berarti memang Mas ini punya hobi di dunia sastra ya? Ya, kurang lebih. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita akan ngobrolin tentang dunia sastra nih untuk episode kedua kali ini. Dan Mas tadi juga sudah mendeklarasikan diri bahwa pernah belajar sastra Indonesia lebih tepatnya ya. Belajar sastra Indonesia. Apakah memang memilih program studi sastra Indonesia itu jadi salah satu, let's say ia pengen menggali ilmu lebih dalam tentang sastra atau gimana? Kalau aku pribadi, aku kan memang saya juga kebetulan ya mahasiswa sastra tapi Inggris gitu ya. Dan alasan saya memilih sastra Inggris sebagai program studi saya adalah saya suka bahasa Inggris tapi nggak mau jadi guru. Simple ya, simple sekali. Nah, apakah kalau Mas Arlingga sendiri apakah memilih sastra Indonesia sebagai aku akan belajar lebih atau memang keterimanya di situ? Ini saya rasain dari zaman SMA sih. Boleh. Saya tertarik untuk belajar bahasa, belajar sastra. Makanya waktu SMA saya penjurusannya lebih ke bahasa gitu. Oke. Terus kuliah saya milih ke Jogja biar bisa merantau gitu. Oh, asalnya dari? Aslinya saya Bali. Oh, Terus begitu. milih ke Jogja terus. Ya karena jurusan sebelumnya saya ngambil bahasa, terus saya juga tertarik membaca, menulis. Akhirnya saya ngambil sastra Indonesia di Jogja. Cuman memang waktu itu juga saya seperti anak-anak SMA pada umumnya, saya nggak tahu mau jadi apa ya, ngambil sastra. Terus setelah lulus pun juga mau jadi apa ya. Saya juga begitu. Saya juga begitu. Cuma itu tadi suka bahasa Inggris, nggak mau jadi guru ya sastra Inggris. Saya juga nggak suka menghitung, jadi saya ngambil yang kata-kata aja, jadi ngambil bahasa. Benar-benar. Tapi memang iya sih. Saya membuktikan juga ya kalau memang di sastra, kalau di sastra Inggris saya tidak belajar sama sekali sih angka memang. Ya, Anda juga tidak belajar ya Kak? Tidak, baiklah. Kalau untuk karya sastranya nih Mas, karya sastra yang Mas Arlingga ini lebih nikmati gitu ya. Itu lebih nikmatinya kayak apakah puisi, apakah short story atau mungkin novel atau apa tuh? Saya apapun sih sebenarnya suka Mbak gitu. Cuman memang akhirnya karena saya beraktivitas dengan berkesenian, saya ikut UKM teater dan di luar kampus saya ikut latihan-latihan teater. Saya beberapa kali baca naskah drama, walaupun memang selingannya tetap cerpen, baca novel, baca kumpulan-kumpulan puisi. Apapun sih, jadi nggak ada batasan jenisnya. Berarti kalau dari sebelum SMA pun sudah sering bikin karya-karya gitu atau senyumnya terlihat seperti mengiyakan ya? SMA dulu sering nulis, kalau lagi galau-galau itu bikin puisi. Oh, baik. Terus setelah saya berapa tahun saya baca, ternyata emang nggak mutus tulisan saya. Saya buang aja. Setiap orang pasti ada masanya seperti itu kok Mas ya. Tapi ingat nggak karya pertama kali nih, karya sastra pertama kali yang dibuat, yang benar-benar kayak ini karya sastra by Arlingga
Ada Ya. nggak? Ya kalau zaman SMA dulu saya pernah beberapa kali bikin untuk majalah sekolah. Karena waktu itu pembina majalah sekolah itu juga guru bahasa Indonesia di jurusan saya di SMA. Karena ibu itu minta untuk menuliskan. Saya waktu itu kalau nggak salah lebih sering nulis puisi mbak itu. Oke. Karena beberapa teman-teman yang lain yang punya ketertarikan juga di sastra mengambil peran yang nulis esai, nulis cerpen dan segala macam. Karena saya waktu itu ya pertama-tama saya belajar sastra sih nulis puisi ya Nulis mungkin. puisi ya. Oke. Tapi kalau apa namanya temanya sendiri, ini agak-agak sedikit kemana-mana dulu bentar ya. Tema dari karya pertama itu apa tuh Mas? Ingat nggak? Cinta sih pasti Oh mbak. ya baiklah. Saya cinta ya. Cinta ya. Tapi kalau ini kan apa namanya, izinkan saya juga mengutip omongan dari salah satu sastrawan yang keren banget, Joko Pinurbo, yang memang pernah mengatakan bahwa karya pertama itu akan bisa dibilang menentukan karakter dari arah karya-karya selanjutnya. Kalau Mas setuju nggak tuh? Bisa jadi. Oke. Karena bahkan kalau ngomongin kayak tadi saya bilang cinta sangat abstrak gitu. Nggak melulu kadang sastra identik dengan nulis puisi yang mendayu-dayu aja. Atau nulis senja puisi gitu ya, yang Mas, ya. galau-galau aja. Kan nggak selalu, bahkan cinta kan nggak harus ke lawan jenis. Cinta tuh bisa apapun gitu. Cinta sosial Cinta gitu sosial ya, pun juga cinta bisa. keluarga Cinta gitu keluarga. ya. Dan juga cinta sesama manusia. sesama manusia. Baiklah, agak penting ya omongan kita ya Mas ya. Tapi memang contohnya kayak Chairil Anwar juga, dia kalau nggak salah karya pertamanya itu tentang kematian neneknya ya. Iya. Nah itu kan terus akhirnya untuk karya-karya selanjutnya pun juga berpengaruh dengan atmosfer yang sama kurang lebih, walaupun mungkin dengan let's say cuitan-cuitan dan juga ekspresi yang berbeda gitu ya. Kalau Mas juga akan menentukan arah ke asmara terus atau gimana nih, hamba asmara gitu ya? Oh, bukan ya? Waduh. Mungkin kalau kayak tadi perbandingannya sama Chairil, zamannya beda sih mbak mungkin ya. Ketika zaman Chairil terus zaman kemerdekaan gitu 45 ke atas gitu. Walaupun mungkin Chairil akan menuliskan tentang puisi-puisi cinta ataupun asmara, lingkungannya pasti akan berbeda dengan ketika penulis-penulis sekarang menuliskan tentang cinta atau asmara. Kalau saya, apa ya, mungkin tetap akan menulis tentang cinta yang bertemakan asmara, tapi kan nggak melulu harus hal itu gitu. Jadi saya kan nggak mungkin nulis, saya mau nulisnya cinta-cinta aja nih, nulis nggak juga gitu. Tapi ketika saya melihat sesuatu terus, ini bukan cuma tentang asmara gitu, tapi ada sesuatu yang ingin saya tulis, ada sesuatu yang harus saya katakan ke orang-orang untuk dibaca, itu akhirnya saya tulis aja gitu. Sepengennya aja gitu ya? Sepengen. Tapi kalau untuk dari proses dari munculnya ide, terus nangkep idenya, terus akhirnya mengeksekusi, itu gimana tuh prosesnya dan berapa lama? Yang paling lama deh, yang paling lama. Berapa lama ya? Saya jarang sih ngitung mbak. Kalau dipakai durasi gitu enggak sih. Maksudnya enggak pernah mematok sekali bikin jadi atau besok jadi ataupun yang lain-lain gitu. Cuman dari proses ide itu saya lebih tertarik tentang yang saya temukan sih di jalan dan segala macam, ataupun pergaulan lingkungan saya, ataupun bahkan fenomena-fenomena yang saya baca, entah itu saya lihat di medsos, saya lihat di koran, atau saya nonton film terus ternyata ada fenomena-fenomena yang lain gitu. Itu bisa jadi rujukan saya untuk menulis sebuah karya sih. Oke. Atau mendengarkan musik pun kadang Mendengarkan radio suka, mungkin juga ya Mas radio ya? juga. Dengerin podcast juga mungkin. Radio juga bisa mendengarkan saya ya kebetulan ya. Siapa tahu bisa menjadikan inspirasi gitu kan. Suara manis di siang hari. Kayak gitu kan lumayan ya. Kan lumayan gitu kan, saya jadi inspirasi. Tapi kadang pernah nggak dapat inspirasi yang nyeleneh gitu, maksudnya yang kayak contoh ini juga masih berhubungan dengan Joko Pinurbo ini. I adore him a lot gitu ya, karena dia pernah waktu itu pas bikin puisi yang tentang Minah Mas, itu kan juga dia karyanya itu untuk mencari inspirasinya dari salah satu aktor Korea
Namanya Shin Min Ah. Kalau kamu mengikuti My Girlfriend is Gumiho, kamu akan tahu ya Tambo Mania. Nah, itu benar-benar dari apa namanya, nama yang Shin Min Ah jadi Minah, ya kan? Dari tangisan Minah, kelahiran Minah ya kalau nggak salah, atau hari lahirnya Minah. Hari lahirnya Minah, dan juga ada 21 puisi kalau saya nggak salah. Itu pernah nggak ada inspirasi yang kayak aneh-aneh gitu? Banyak sih Mbak Wah, ya. baiklah. Bisa diuraikan satu persatu, sepertinya menarik ya ini ya. Yang begini-begini. Ya, zaman-zaman kuliah kan untuk lingkungan sastra di kampus saya lebih banyak nongkrong daripada belajar ya. Setuju. Kebetulan kita satu lingkungan ya, Satu Mas. lingkungan ya. Nongkrong di Cuman Kopma, beda nongkrong di ini. kantin gitu. Bener. Sering banget itu nempel-nempel ide ketika lebih banyak nongkrongnya sih gitu. Walaupun nggak langsung saya tulis ketika di tempat itu, tapi ketika saya pulang saya kayaknya tadi nemu ide ini, kayaknya tadi si Mas ini nyeletuk ini kayaknya lucu, terus ini beberapa kali saya bikin, karena kalau hal-hal yang nyeleneh itu saya lebih seneng bikin kayak cerpen Mbak. Oke. Kalau puisi mungkin beberapa kali ya, cuman Beberapa kali tapi ada, ya. untuk hal-hal yang lucu itu saya lebih senang menggambarkan, mendeskripsikannya dengan dialog-dialog dan segala macam. Akhirnya bisa jadi cerpen dan atau fragmen-fragmen drama singkat yang kayak gitu sih lebih menarik. Oke. Berarti kalau apa namanya, kalau salah satunya aja deh Mas, tolong disebutin. Kira-kira ingat nggak tentang apalah gitu cerpennya itu? Yang nyeleneh gitu tadi. Apakah karena melihat sesosok dosen gitu kan, yang biasanya saya kebetulan mengerti ya dosen-dosen di sastra Indonesia. Nah, itu apakah terinspirasi dari kelakuan dosen, atau mungkin karena temen titip absen atau Iya. apa gitu, ada nggak? Saya dulu pernah bikin puisi kalau nggak salah yang agak nyeleneh itu tentang jas alma mater. Jadi Baiklah. pada tahun saya semester berapa itu teman-teman di lingkungan saya itu selalu mempeributkan tentang anak sastra kalau nggak punya karya nggak boleh lulus deh mending gitu, atau Kok gitu? segala macam ya waktu itu. Iya. Di bahkan celutukan seperti itu kan, pertanyaan lainnya adalah toh sekalipun punya karya lulus mau kerja apa juga gitu. Oke. Akhirnya saya punya di judul puisi Jas Alma Mater itu saya nulis wajib belajar kita katakanlah 9 tahun, tapi setelah itu wajib nganggur seumur hidup gitu. Jadi kita selalu berdinamika kalau di lingkungan sastra gitu, ngomongin puisi, ngomongin karya sastra, ngomongin cerpen dan segala macam. Padahal hal yang paling lucu adalah kita juga nggak tahu mau jadi apa setelah kita telah menulis, dan kedepannya bahkan memiliki gelar sarjana sastra pun kayaknya juga kita masih bingung mau jadi apa. Itu kan sangat lucu ya bagi kami waktu sih, itu. bener. Itu sih. Iya, bukan waktu itu, mungkin sekarang juga kali ya Mas. Sekarang kayaknya saya salah satu korbannya mungkin ya. Begitu pula dengan saya. Makanya kita berdua sama-sama muncul di channel ini Mas, Ya. yang mau menampung Terima kasih ya. sudah diajak. Terima kasih Romo Budi ya. Sudah mengumpulkan sarjana-sarjana sastra ini ya, yang tidak tahu mau bagaimana lagi begitu. No. Ini sebenarnya apa namanya, karena juga kesenangan juga ya Mas ya. Maksudnya untuk dan kenapa enggak gitu, kalau memang hobi kita bisa kita perdalam dengan ilmu-ilmu kan, karena kita akan dapat banyak banget ilmu selama kita belajar di sastra itu tadi. Terlepas nanti bakalan jadi apa ya, jadi orang kaya lah paling enggak lah ya Mas ya, Minimal itu. Oh ya minimal ding, amin. Amin aja ya. Oke, ini aku penasaran nih Mas, kalau untuk karya sastra ada nggak yang pernah terinspirasi dari kitab suci? Karena kan ada beberapa sastrawan-sastrawan yang Joko Pinurbo sekali lagi, ya kan? Itu kan beliau. Dan juga Terelie juga banyak. Terelie itu juga novel-novelnya dia juga banyak yang terasa apa namanya, agamanya kuat, ya religiusnya kuat. Kalau menurut Mas, apakah ada atau mungkin ada rencana atau bahkan sudah ada? Wah. Saya justru baru membaca karya teman saya sih. Oke. Beliau nulis puisi judulnya Doa Rebahan. Ya, saya rasa sih menarik di masa pandemi ini. Beliau menuliskan puisi, mungkin ada sih di internet puisi beliau, karya Mas Michael Yuan. Saya rasa beliau cukup bisa membaca situasi gitu dengan memanipulasi sebuah doa terus diubah menjadi sebuah puisi dan menjadi doa rebahan gitu. Gitu ya.
Saya lucu. Kalau saya sih belum ya. Oh, belum. Saya mungkin kurang religius ya mungkin. Jadi saya kayaknya Nggak jarang apa-apa. nulis. Enggak apa-apa, mungkin memang kitab sucinya ingin tetap bersih jadi tetap Tetap diplastikin bersih, ya biarin Mas aja. ya. Enggak pernah dibuka. Enggak apa-apa banget kok. Enggak apa-apa. Nah, kalau apa namanya sastrawan atau penyair lah kita ya, kok biasanya kan ada yang penyair juga. Penyair atau sastrawan itu biasanya dilahirkan dari sastrawan lain. Setuju nggak tuh Mas? Kayak ada pengaruh lah dari sastrawan lain. Kalau Mas apa namanya, siapa sastrawan atau memang penyair yang cukup berpengaruh di either itu dari diksi atau mungkin atmosfer dari karya-karya Mas sendiri seperti apa itu? Kalau terkait pernyataan tadi bahwa sastrawan besar terus karena pengaruh sastrawan lainnya, itu mungkin juga bukan cuman sastra ya, atau bahkan lingkup hidup yang lain pun juga berkesenian ataupun biologi dan segala macam juga pasti punya sebuah apa ya Kenapa namanya? dari sekian banyak benda ada biologi yang keluar sih Mas? Maksudnya yang biar berjarak dengan Oh, sastra. oke. Oh, Mungkin gitu. orang-orang biologi punya dokter idolanya atau siapa Oh iya, ilmuwan peneliti idolanya kan, mungkin ya. ya, Oke, yang oke, oke. yang selalu Soalnya menjadi agak-agak sedikit deg gitu aja ya, kenapa tiba-tiba ngomong kayak gitu kan? Gak apa-apa. ya maksudnya mungkin pasti ada lah gitu. Heeh. Kalau saya sih, saya banyak tertarik dengan karya-karya dari eh, sastrawan seperti Westrendra, Chairil Anwar, Aan Mansur. Yes. Selebihnya saya sangat mengidolakan teman-teman sastra saya. Oh. Mereka lebih aktif daripada saya sih. Oh begitu Jadi ya. saya mengidolakan Oh berarti mereka. mungkin kita ganti bintang tamu aja mau Ganti cari yang langsung lebih ya. aktif Ya, ya. lebih aktif. Oke. Makasih ya udah. Oke, hati-hati. Enggak dong. Nggak, soalnya yang lain nggak bisa Mas, jadi nggak bisa cuma Mas. Jadi Karena kita mereka tetap aja. aktif nulis, Oh, nah jadi bener. saya- Sedangkan Mas kan tetap mengamalkan cuma doa rebahan dari teman rebahan Mas itu tadi kan iya. ya. Oke, baiklah. Oke, nah kalau apa namanya yang biasanya kan kalau dari zaman dulu juga kan dari SMA juga udah seneng berkarya gitu kan. Pernah nggak ngirim karyanya ke, masih ada nggak ya dulu waktu Mas masih SMA kayak majalah atau media massa itu kan kayaknya sebuah kebanggaan tersendiri gitu di mana kita ngirimin karya tapi tidak ada konfirmasi tiba-tiba terbit aja gitu, itu kan kayak seneng Oh, iya. sendiri. Mas apakah masih mengalami masa itu atau saya yang terlalu tua ya? Maaf sekali ini. Kalau saya karena saya besar di Bali dan di kota yang tidak terlalu besar gitu. Ketika saya menulis terus ya saya cuman apa namanya? Cuman berpikir bahwa ini hanya akan dibaca oleh teman-teman saya ataupun kalangan sekolah gitu ketika saya menuliskan untuk majalah sekolah gitu. Tapi ketika saya waktu itu belum terpikir bahwa kayaknya harus ngirim ke internet atau ngirim ke media atau ngirim ke majalah sastra di luar gitu. Waktu itu nggak kepikiran sama sekali. betul. Karena mungkin memang keterbatasan pergaulan saya pada waktu itu bahwa melihat sastra cuman bahasa Indonesia, belajar bahasa Indonesia di kelas gitu. Ya. Tapi ketika saya kuliah terus melihat, wah satu kampus pun ada komunitas sastranya, setiap jurusan mungkin punya komunitas sastranya, di Iya. luar pun ada segala macam. Akhirnya tertarik sih gitu untuk mencoba menulis. Makanya beberapa kali kalau selama kuliah saya bukan menulis untuk ya, maksudnya saya mengirim tulisan saya yang berbau sastra itu ke beberapa zin-zin lokal, terus ke majalah kampus, ke kampus saya, terus posting di akun-akun internet, media sosial, blog-blog pribadi pun juga saya akhirnya sadar ternyata itu juga selain sebagai mengasah saya untuk terus menulis, tapi itu juga sebagai pengarsipan sih. Jadi ketika beberapa tahun, Iya, bener. dulu saya pernah Bener, nulis di sini setuju ya, banget, segala setuju macam. banget. Setuju banget, apalagi sekarang udah model internet juga kan. Iya, jadi- kalau sekarang kan lebih gampang tinggal cari keywordnya, pakai tanda kutip selesai. Ketemu langsung. Walaupun kalau yang dulu agak lama, susah ya, say. Iya. Emang tapi apa namanya? Kadang masih ini aku juga merasa entah aku yang terlalu insecure atau gimana ya, pandangan tentang orang sastra gitu, orang-orang di luar sana dengan mata yang menurutku mengatakan seperti itu, walaupun entah aku insecure atau enggak ya. Aduh, aku nangis, nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa, nangis aja biar siapa tuh banyak yang nonton gitu loh. Enggak ya. Jadi kita tuh kalau punya acara ya di kampus, sadar atau enggak ya Mas ya. Kalau anak Sadar sastra atau enggak?
Maksudnya sadar. unconsciously kita pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris kalau begitu. Tadi kan Anda menyebutkannya salah satu kampus swasta. Oh iya. Maaf ya, merah ya. Tadi menyebutkannya salah satu kampus swasta, ini tidak berhubungan dengan itu ya, unconsciously ya kalau gitu ya. Secara tidak sadar. Itu kita kalau bikin acara, anak-anak sastra kalau bikin acara itu kayak pemerintahan gitu loh, yang dari kita untuk kita dan oleh kita, ya nggak sih Mas? Karena kita sendiri panitianya, pesertanya kita, dan biasanya yang nonton teman-teman kita satu prodi gitu. Ya. Setuju nggak tuh Mas? Setuju banget. Karena Karena aku juga mengalami. yang nonton cuma panitianya. Betul banget. Tapi nggak tahu kenapa itu kepuasan loh, tapi ya seneng sendiri gitu loh. Mungkin itu juga fenomena yang menarik sih. Kenapa kalau saya merasa saya ngambil jurusan sastra Indonesia di kampus itu seperti jurusan yang termarginalkan gitu, atau jurusan yang tidak hits gitu. Betul. Padahal sastra sendiri pun juga sering banget kita ketemu di kehidupan sehari-hari gitu. Nggak harus kamu belajar sastra atau kamu jadi mahasiswa sastra gitu. Bikin caption Instagram. Mungkin bisa salah satunya Paling gitu. gampang tuh, Tapi itu pasti cari-cari yang senja-senjanya, kopi-kopi ya kutip-kutip biasanya. aja ya. Nah, kayak gitu. Seharusnya itu bisa harusnya tidak ada sekat sih di antara siapapun gitu, karena setiap hari orang sudah bersastra sih menurut saya gitu. Benar. Cuman memang fenomenanya mungkin anak sastra Indonesia itu terlalu kumel ya, terlalu Oh jangan sedih. ke Anak kampus pakai sastra- sendala Nah, gitu, itu. gondrong gitu Betul. celananya. Pokoknya kalau di kampus kita ya, di salah satu Oh, kita kampus, satu kampus ya? kayaknya sih begitu ya. Sejauh ini kayaknya begitu ya. Kalau di kampus kita itu kalau ada mahasiswa sastra yang pakai kemeja, pasti biasanya kaosnya habis. Kaosnya habis ya nggak Mas? Kalau di prodi lain itu ada yang pakai kaos karena kemejanya habis, belum di laundry. Tapi kalau kita pakai kemeja, itu pasti karena kaosnya habis gitu. Itu emang fenomena yang sangat menyenangkan ya, di mana kita bisa pakai sendal. Bebas. Bebas, bener banget. Seneng ya. Kalau ini deh, ngomongin lagi karya-karya. Soal karya, ada nggak kan biasanya pasti penyair dan juga sastrawan itu sering berjalannya waktu pasti berkembang, entah itu memang dia dari referensinya dia, terus juga pemilihan diksinya pasti berkembang. Ada nggak karya-karya Mas yang kayak dibaca gitu, atau kayak ini harus kutulis ulang deh, kayak gitu? Ada nggak tuh Mas yang kayak mungkin menyesali apa yang kulakukan saat itu, anak muda kayak gitu kan? Saya kecenderungannya kalau habis nulis udah selesai, nggak bakalan saya utak-atik, jadi begitu. ya udah biarkan aja gitu. Walaupun nggak saya posting ya, nggak dibaca orang, tapi ketika 2 bulan lalu saya nulis terus sudah selesai, saya simpan di diary atau di buku atau di PC gitu. Terus saya buka iseng baca-baca lagi, ini kenapa sih nulisnya pakai ini? Kenapa diksinya pakai yang ini ya gitu. Cuman saya jarang ganti lagi, saya nggak ganti. Biasanya udah biarin aja. Biarin aja ya, mungkin nanti bikin yang baru yang bikin lebih terlihat dewasa mungkin ya, begitu ya, daripada yang sebelumnya gitu. Kalau keinginannya sejauh ini, ada nggak keinginan pengen agak sedikit melenceng kemana gitu, dalam artian kayak bikin karya kayak lirik lagu, karena kan sebenarnya kalau kita nyusun kata tuh ada musikalitas juga ya, disadari atau enggak, kayak menggunakan kata sadar banyak banget ya Mas dari tadi ya, kayak disadari atau enggak gitu ya Mas ya. Kita dibayar berapa sama sadar? Udah berapa kali? Kebetulan kita tidak dibayar. secara tidak langsung. Ini mau promosi, mau penerimaan mahasiswa baru iya. ya mungkin. Enggak, kebetulan kita mau promosi yang lain aja. Gimana? Kita mempromosikan alumni sastra ya, supaya di hire gitu. Yang tadi saya jarang nulis, kalau lirik lagu mungkin jarang ya, karena saya kayaknya bukan musisi, jadi saya cuman dengerin, penikmat musik. Joko Pinurbo pernah bikin ini loh, lirik lagu juga loh. Akhirnya jadikan lagu. Anda kepengen sama gak tuh? Opi ya masalah ya. Iya. Saya kayaknya bukan nggak bisa, mungkin belum mencoba hal seperti itu. Tapi yang bukan melenceng sih, ini sebenarnya nggak melenceng Mbak, karena mungkin memang menulis lirik lagu pun juga bagian dari bersastra. Setuju sih. Cuman yang banyak, bukan yang banyak sih, yang banyak saya habiskan waktu selain nuliskan puisi dan cerpen, kadang saya suka nulis naskah drama Mbak. Walaupun itu cuma satu fragmen. Jadi saya senang misalkan di jalan saya melihat, kalau kita ngelihat di jalan Taman Siswa yang lampu merah selatan, saya melihat TV
yang dijual di pinggir jalan tuh saya menemukan ide-ide yang menarik biasanya. Akhirnya saya nulis menjadi sebuah narasi yang akan saya pakai biasanya untuk fragmen drama gitu. Karena visual yang saya lihat itu saya merasa itu kayaknya keren deh kalau diangkat di atas panggung jadi drama supaya orang-orang juga bisa ngeliat. Itu sih yang lebih seringnya saya lakukan ketika berproses bersastra gitu. Oke, berarti juga secara nggak langsung inspirasi dari Mas sendiri juga ini ya, hal di sekitar ya. Nah, sekitar banyak banget. Karena sebenarnya kita sendiri juga agak sedikit, kalau aku pribadi aku merasa membuat karya sastra dengan hal-hal yang tidak familiar dengan kita tuh akan sangat susah gitu. Kayak orang Indonesia mau bikin puisi tentang salju, nggak bisa sayang. Anda belum pernah melihat salju kecuali di kulkas ya kan, kembang es itu yang diserut terus dikasih langsung sih biasanya kalau aku. masa kecilnya membahagiakan sekali kan waktu itu, air es seperti itu. Air es sih kembang es. Kenapa kita juga ngomongin kembang es sih Mas? Jadi memang harus hal yang pernah kita alami atau yang ada di sekitar kita bersinggungan juga. Paling enggak. Yang bersinggungan dan itu biasanya malah lebih ngena ya nggak sih Say? Bener kan? Terus kalau mengubah, ini sebenarnya tantangan juga Mas, kayak mengubah benda-benda yang konkret ke sebuah karya sastra. Yang terbaru juga ini, saya nggak tahu kenapa saya dari tadi mengutip Joko Pinurbo mulu ya, karena emang doi keren banget, mohon maaf lahir dan batin. Dia kan bikin ini kan perjamuan Kongguan, ya kan, itu keren banget loh, cuman berasal dari kayak gitu. Dan bahkan juga pernah bikin puisi tentang kamar mandi, celana, hal-hal yang sangat konkret gitu, dan diubah menjadi sebuah karya sastra yang keren banget. Tertantang nggak atau malah Mas sudah pernah selain kalau syair deh, kalau fragmen kan tadi memang sudah ada yang melihat TV-TV di sekitaran Jalan Taman Siswa. Saya terakhir yang saya ingat ya, saya terakhir bikin puisi itu sekitar seminggu 2 minggu lalu gitu. Dan yang membuat saya tergugah untuk menulis itu ketika saya melihat ini. Saya pulang dari selatan terus ke arah utara karena rumah saya di utara. Saya melihat kok masuk bulan Ramadan gini kok banyak banget ya pemulung-pemulung di homeless di pinggir jalan itu. Saya mikir, sebenarnya mungkin mereka itu nggak di pinggir jalan ketika sore gitu, mungkin mereka nggak nyari nasi bungkus ya, atau mungkin justru mereka nyari sebuah kalimat yang hilang selama ini. Jadi saya mencoba mereka mungkin nggak cuma membawa nasi bungkus pulang, tapi membawa sebuah kalimat atau sebuah cerita gitu ya. Akhirnya saya pikir, ya sih. Atau bahkan sebaliknya orang-orang kota seperti kita gitu. Kalau di sebuah kalimat saya analogikannya kita ini cuma sebuah tanda-tanda titik gitu, tanda-tanda baca gitu. Bahwa kita lupa kalimat kita itu apa gitu. Kita kuliah, kerja, lalu pulang udah selesai. Tapi orang-orang seperti pemulung segala macam, justru mereka mencari kalimatnya daripada tanda titiknya atau komanya gitu. Mereka harus nyari arti dulu seharian baru pulang gitu. Tapi kita malah melalui kehidupannya sangat cepet setiap hari gitu aja bener. Gitu. Kita kayak tanda titik terus lanjut titik gitu. Jadi saya mikir kayaknya saya waktu itu bikin puisinya terus kayaknya menarik sih gitu. Iya, kayak kesannya kita baru aja kemarin daftar kuliah tiba-tiba udah lulus selesai gitu ya Mas gitu. Ya. Gak jadi apa-apa. Nggak boleh gitu. Ini kita menjadi sebuah bagian dari kebahagiaan orang lain loh. Siapa tahu kan ya Mas ya. Siapa tahu berguna bagi orang banyak. Nah benar-benar harus positive thinking ya, walaupun agak belum sejauh ini ya. Kalau titik balik atau hal yang memutuskan Mas untuk oke, aku jalani deh hobi ini kayaknya, atau aku seriusin deh hobi ini, itu gimana tuh? Kapan? SMA sih paling enggak Mbak. Oke. Saya itu kayaknya tipikal anak yang zaman SMP itu kayaknya nakal deh. Jadi saya suka nonton konser dan segala macam gitu sampai. Nonton konser nggak nakal Mas? Bukan, maksudnya saya nonton konser terus jarang pulang terus kalau itu kemana nakal tanpa bilang dan segala macam. Iya, kalau itu nakal. Langsung subjektif banget ini ya. Langsung ini mamanya keluar. Maksudnya saya pernah ngalamin masa-masa saya banyak zaman SMA atau SMP lah, saya banyak ngerokok, minum dan segala macam gitu. Saya mikir, saya nih mau lanjut sekolah lanjut apa ya gitu. Sampai akhirnya benar-benar ya waktu itu akhirnya saya nemu saya nggak bisa berhitung gitu. Saya nggak bisa IPS gitu, saya nggak bisa apalagi IPA gitu.
akhirnya saya tetap di bahasa itu. Nah, akhirnya saya mencari peluang-peluang. Oke, kalau saya di sastra, menulis saya suka, membaca saya juga suka, walaupun memang nggak jago-jago banget atau nggak rutin-rutin banget, tapi saya suka gitu. Setidaknya hal yang paling dasar adalah saya harus suka dulu apa yang saya lakuin gitu. Oke, betul. Akhirnya zaman SMA sih saya merasa kalau oke, saya akan kuliah mengambil jurusan sastra, walaupun saya waktu itu juga belum tahu bakal entah jadi seorang penulis, entah menjadi eh, editor ataupun segala jurnalis gitu, segala macam. Tapi oke, saya lebih suka pokoknya belajar tentang kata, kalimat, buku dan hal-hal yang di sekitar itu ketimbang saya mengambil jurusan-jurusan yang lain gitu. Akhirnya saya merasa titik tolak saya untuk berubah dan lebih fokus sih di zaman SMA ke kuliah itu sih. Oke. Jadi kalau kamu tidak suka dengan angka, ya Mas ya, Masuklah. masuklah ke sastra. Enggak lah ya. Enggak ya. Jangan begitu. Saya tuh masuk sastra bukan karena nggak suka angka, nggak keterima tempat yang lain. Ya Allah, jahat banget ya kitanya ya. Ini bisa ini sama sastrawan yang lain. Ya Allah, sastrawan sok banget. Sarjana sastra aja ya. Tapi kalau apa namanya? Ada beberapa penulis-penulis yang menurut saya mereka apa ya, bukan dibilang jalan pikiran unik sih, kayak kok bisa ya kepikiran kayak gitu. Kayak contohnya si Oki Madasari, if I'm not mistaken ya, yang punya buku Pasung Jiwa ya Mas ya kalau nggak salah. Dia kan sekarang ini di saat orang-orang nulis dengan tema teen lit, cinta-cintaan, dia membuat, ya silahkan minum dulu, boleh. Dia membuat sebuah buku, seger ya Mas ya. Seger. Buat kamu yang lagi puasa, nontonnya habis maghrib aja ya, nggak apa-apa, santai aja. Kita tuh santai, bebas merdeka kok katanya Romo Budi. Ya siap, santai kita mah. Ya, kalau si Oki Madasari itu kan di saat para penulis lain itu menulis tentang teen lit, cinta-cintaan dan sebagainya, dia dengan sangat berani menulis buku atau novel tentang anak-anak, untuk anak-anak. Judulnya Mata ya kalau saya nggak salah. Nah itu, apakah Anda juga ada keinginan untuk hal-hal seperti itu tuh Mas? Kayaknya seru juga tuh kayaknya, walaupun aku sebenarnya belum membaca sih ininya sih Oki Madasari yang Mata, kayaknya seru deh. Apa ya? Nulis tentang anak-anak itu sangat jarang sih emang kalau di dunia sastra kan? mungkin Kayak mungkin berani pembabatannya banget ya. sastra anak ya, apa istilah-istilah yang sering didengar di kampus itu. Mungkin sekarang jarang banget sih emang bener yang, bahkan ketika kami kuliah pun teman-teman yang mengambil apa skripsi sastra anak itu sangat dikit sih kayaknya ya. Oh ada juga ya Mas penjurusannya Ada, sastra anak. Oke. Tapi di zaman sekarang pun saya sih nggak terlalu mempermasalahkan sih Mbak, apa mau Genrenya ya. ya genrenya tentang teen lit ataupun sastra anak ataupun fiksi non fiksi apapun lah itu bebas sih, saya nggak terlalu ini, walaupun memang saya sangat jarang menulis tentang itu gitu. Tapi saya kalau membaca sih baca Mungkin apa karena aja. juga belum punya anak ya Mas ya. Kan Oh, harus iya, bersinggungan juga kan biasanya. Mungkin saya habis ini akan nyari Apa? adopsi anak. Oh, makanya saya kok agak kaget, apa semudah itu Anda memutuskan kehidupan Anda? Baiklah, agak syok ya gitu. Takutnya kalau saya disuruh berkontribusi gitu loh. Maksudnya berkontribusi dalam mencari adopsi anak. Suka kaget. Minum dulu apa Mas? Oh, ya udah. Oke. Siapa tahu mau minum kan, haus. Oke, berarti kalau untuk menyalurkan hobi sekarang ini menyalurkan hobi mempunyai sebuah platform itu, apakah katanya juga ada web atau apa menyebutnya Mas tuh? Ya itu namanya Sudut Kantin Project gitu, saya sama teman-teman di kampus, bahkan di luar kampus saya gitu. Kami membuat sebuah media online gitu. Di basisnya emang di Jogja, walaupun teman-teman yang bekerja nggak semuanya dari Jogja. Itu tentang ini sih, tentang media online yang kita berbasis jurnalisme warga gitu. Jadi bahwa berita-berita bahwa melaporkan sebuah kejadian fenomena itu nggak harus oleh seorang jurnalis gitu, tapi warga biasa pun boleh gitu. Seorang nelayan, seorang petani ketika punya keluh kesah tentang yang dilakukan itu juga boleh ditulis dan dibaca oleh banyak orang gitu. Benar. Nah, salah satunya platform yang kami pakai ya seperti itu. Namanya adalah Sudut Kantin. Sudutkantin.com. .com, bisa dicek sudutkantin.com. Itu mulai kapan Mas itu? Mulai Sekitaran deh kalau nggak ikut. mulai dipikir-pikirin waktu itu tuh sekitar bulan November 2019. Oke. Cuman karena keburu libur
Desember. Terus teman-teman pada pulang kampung, saya juga pulang kampung. Ketemu lagi Januari di area kampus, terus udah kita harus bikin lah gitu. Kira Oh, itu baru-baruannya ini. baru banget. Oh. Itu postingan pertama kayaknya Februari kemarin, awal Februari. Oke. Awal Sekarang berarti Februari udah itu. bulan keempat ya, kelima mungkin. Ya. Oke, sebentar lagi bulan ke-6 berarti ya Mas ya, Ya, kalau habis udah bulan kelima. 1 semester. Kalau ininya yang memprakarsai, wah asik banget omongan saya ya Allah, kayak orang bener. Apa yang memprakarsai? Bukan apa, siapa? Apakah Mas juga kayak ya udah kita bareng-bareng aja bikin gitu, atau kayak ada sebuah keputusan di mana sulit sekali untuk dicapai, atau aku harus punya sendiri nih kayak gitu. Waduh. Keren tuh kayaknya. Oh, Saya enggak. mencoba keren sih Mas sebenarnya ya, biar ada image anak sastra keren ya nggak sih Mas? Iya iya, punya karya gitu, punya produk mungkin. Betul banget. Silakan bergabung di sastra. Waktu itu ada banyak sekali teman-teman yang, karena emang saya lebih banyak nongkrongnya di kantin di kampus itu. Pada masa itu saya udah slow gitu, terus saya nongkrong di kantin. Setiap orang yang saya temuin, teman-teman yang nongkrong itu selalu, aku punya ide nih, kayaknya bikin ini. Oh yuk, bikin bareng. Walaupun pada akhirnya yang menjadi tim sampai sekarang itu ada sekitar 11 orang gitu. Oke, yang banyak mengurus ya itu dari ya. dalam. Tapi sisanya banyak banget sih, bener, teman-teman yang di luar tim produksi dan tim redaksi itu sangat suka membantu sih. Jadi kalau sekarang dihitung ada 11 orang yang aktif di bagian maintenance web, editor, medsos, pemilihan konten untuk redaksi dan segala macam, itu ada sekitar 11 orang, termasuk saya. Termasuk Mas ya, 11 orang. Dan itu memang sampai sekarang masih aman ya? Sampai sekarang masih aman. Masih aman, oke. Kalau apa namanya, karya favorit deh. Karya favorit di web itu deh, di sudut kantin. Sorry ya, maaf ya Mas ya, nggak apa-apa kan, kita masih temenan kan ya Mas ya, masih sudut Untung mbaknya kantin.com. kakak tingkat loh. Waduh, Kalau nggak ada usah tingkat pasti diomongin saya dong, ini. nggak usah diomongin. Kan kita ceritanya seumuran Oh, di kita sini. seumuran ya. Iya. Maaf ya tadi. Nah, kita makanya. seumuran. Jadi, cut. Kita seumuran ya. Kita Oke, seumuran. kita seumuran. Oke, kalau karya favorit deh di web itu, di sudutkantin.com. Saya paling suka kalau di web itu emang rubrik yang jurnalisme warganya itu. Karena ini baru beberapa bulan ini saya ngerasain kalau ternyata yang kemarin ada loh yang ngirim dari Gunung Kidul, orangnya masih sekolah SMP gitu. Ini kan maksudnya saya merasa saya bisa mendapat kabar dari Gunung Kidul ketika adik ini menulis gitu. Iya, without going there ya. Dan masih SMP gitu, dengan tata bahasa yang seadanya, yang biasa dia pakai untuk sehari-hari gitu. Masih Ya itu nggak polos ya, masalah. Say. Nah itu tuh menarik gitu. Terus di rubrik jurnalisme warga pun juga saya melihat ternyata dari Surabaya ada yang ngirim, terus dari mana segala macam, itu asik sih. Apalagi ketika banyak tema tentang corona, covid Iya, itu mereka saling bercerita tentang kalau di Malang ini keadaannya seperti ini loh, mereka nulis terus kirim. Terus atau yang di sekitar kampus yang nggak bisa pulang kampung, terus di komplek kosnya itu ternyata di lockdown, tuh mereka menuliskannya. Itu menarik banget sih menurut saya gitu, artikel-artikel seperti itu. Oke, berarti memang itu feel free untuk siapapun yang ingin, Free, ya. oke, yang ingin ikut berkontribusi gitu ya. Ya. Oke, berarti kalau ininya Mas, apa namanya, karya-karyanya yang paling jauh dari mana tuh? Paling jauh ya, kalau dari konten YouTube video itu kita punya narasumber di Malang sih paling. Oke, Malang. berarti paling jauh Bali mungkin ya Mas ya, kan dari Kalau Anda. saya, oh iya ya. Heeh. Oh iya, saya pernah nulis tentang Bali waktu itu. Oh ya, oke. Liput. Saya mengingatkan loh, hebat loh saya. Makasih ya. Saya pernah mengabarkan itu dari sebuah konser musik di Bali. Oke. Saya masukin. Berarti memang sejauh ini masih Malang. Tapi kalau untuk siapapun yang ingin ikut berkabar gitu ya tentang, kalau untuk ini kriterianya untuk bisa masuk di web sudutkantin.com ini apa? Yang penting jangan sara aja sih. Benar. Sara dan hujatan gitu, makian Hate speech gitu juga kayaknya. nggak boleh ya. Nah, tapi yang sehat aja lah ya. selebihnya bebas sih. Di luar itu orang mau ngirim puisi bisa, ngirimin cerpen, ngirimin artikel, ngirimin opini atau esai pun juga bisa. Itu sih.
Oke. Kalau apa namanya caranya untuk siapa tahu yang di rumah ini kayaknya aku seneng banget nulis, tapi kan zaman sekarang untuk ngirimin karya-karya ke majalah sudah tidak bisa ya. Nah, ingin mencoba untuk ikut mengirimkan karya ke sudutkantin.com. Oke, Bagaimana caranya? cara paling mudah adalah buka sudutkantin.com. Nanti di bawah, paling bawah halaman itu, page view itu akan ada satu foto atau satu ilustrasi yang menggambar tulisannya adalah panduan ngirim naskah. Itu udah dijabarkan dengan sangat mudah dibaca itu. Jadi tim redaksi udah mengatakan kalau tentukan dulu tulisanmu jenisnya apa, lalu lampirkan foto diri karena itu akan menjadi pertanggungjawaban penulisnya langsung, autornya. Terus juga ada biodata singkat. Sisanya sih, kalau sama ini ilustrasi terkait tulisan juga boleh dikirimkan. Kalau Ya, memang cuma ada ilustrasinya ya, siapa tahu kalau gitu nggak kan. ada nanti akan disiapkan oleh tim penyunting gitu. Oke. Kirimnya tetap lewat email sih. Keren banget sih. Tepuk paling tangan gampang. dulu dong buat Anda dan saya. Nggak, saya nggak apa-apa dong tepuk tanganin Apa, juga. ya. Nanti di rumah juga tepuk tangan. Oh iya benar. Silakan tepuk tangan secara virtual ya, teman-teman. Oke. Berarti kalau untuk kedepannya nih Mas, kedepannya harapannya ini apa namanya untuk di kantin sudutkantin.com. Kantin. Wah, ketahuan dong. Ya, saya sering main ke kantin Oh Real iya juga. ya, di sana ada bakso enak loh Mas. Kok saya tahu ya? Enggak tahu juga sebenarnya. Apa-apaan ini, mulai sedikit demi sedikit identitasnya mulai terbocor. Enggak, kalau untuk apa namanya sudut kantin ini apakah dia rutin ngepostnya gitu atau kan biasanya pasti itu disaring dulu dengan dari teman-teman redaksi dan juga editor dan lain sebagainya. Itu apakah seminggu sekali atau setiap hari atau seperti apa? Kami biasanya, karena ini cukup politis, maksudnya untuk keperluan di tampilan di website, kami biasanya posting 2 hari sekali dengan 2 hari maksimal sekali. dengan maksimal 2-3 saja gitu. Karena sangat disayangkan postingan artikel-artikel sebelumnya kalau terlalu sering diposting ini ketenggelam. Oh iya benar Jadi sih. baru diposting sehari besoknya udah di paling bawah gitu, terus nggak bisa dibaca. Akhirnya ya udah sih, biar orang-orang baca dulu, biar orang yang baru masuk ke web Dikasih bisa, istirahat ya, Say. terus 2 hari, selang 2 hari baru yuk kita posting yang baru lagi, kita posting yang baru dengan pola kerja juga. Kita akan upload di medsos, Instagram juga ada, dan di Twitter. Oh itu silakan disebarkan tuh apa Sip. namanya untuk Bisa sip banget ya. diikuti di sudutkantin.com, di Twitter dan di Instagram Di @sudutkantin.com. @sudutkantin.com. Kom langsung ya. langsung kom. Sudutkantin.com begitu Com. bisa dicari begitu. Kalau disuruh bikin puisi secara mendadak bisa nggak nih Mas? Kok melihat ke alam sekitar apa yang mau dijadiin gitu ya? Oke, pilihlah Mas. Saya kebetulan saya orangnya nggak mau tahu ya, dan agak bodoh amat ya. Jadi silakan membuat sebuah puisi. Waduh asik banget ya tuh. Ini ayo alma maternya sama nih, jangan dikenal lu. Kita sama ya? Sama. Saya kedokteran kan? Oh, bukan ya? Filsafat. Oh, sama beda. Teologi ya, beda lagi. Ini maksudnya gimana, Mbak? Silakan membuat ya 2 atau 3 baris aja yang singkat padat gitu tentang yang ada di sekitar sini atau mungkin di depan Anda gitu kan. Harus ditulis dulu atau langsung ini? Langsung dong. Waduh, Harus kenceng ada ya. semut tuh kan. Ini Nah, semutnya jangan adalah puisi. iya silakan. Mau dipakai dari semut hitam itu gitu. Ya Allah. Sial ini. Seru kan Mas? Acara ini seru kan? Seru banget Seru ini, banget seru. kan? Kayak nggak deg-degan, terus nggak bikin pressure, nggak kan? Nggak bikin Wah, pressure enggak. dong. Kalau saya bacakan puisi saya yang terakhir. Oh boleh enggak? kalau gitu. Daripada tambah pressure Iya, ya? Oke. daripada- Ini sih mengelak aja. Oke. Boleh deh. Bacakan yang Hafal terakhir ya aja. Mas? Oh enggak? Saya harus buka catatan dulu. Oke, bisa pokoknya untuk kamu bisa dicek di sudutkantin.com. Itu nanti ada banyak sekali karya-karya atau mungkin mau mengirimkan juga bisa ya Mas ya. Yes. Saya ngomong gini biar sekalian nungguin aja ya biar nggak hening gitu kan. Nggak dijawab nggak apa-apa. Emang lagi monolog dari tadi. Ini kan salah satu karya sastra adalah juga monolog ya Mas ya. Kebetulan ya itu adalah salah satu bentuk dedikasi kita terhadap dunia sastra. Betul sekali. Kok lama banget Oke. ya? Oke, sudah siap? Belum sih. Oke, saya akan ngomong lagi, terang aja Mas.
Di masa sekarang ini harus tetap menjaga kesehatan. Kebetulan burung-burung di udara masih terbang ya Mas ya? Masih. Terus juga tape ketan itu kalau dikasih durian enak nggak sih Mas kalau menurut Mas? Coba dulu aja. Oke. Kita ngomongin sekarang tentang Bali. Oh sudah selesai, puji Tuhan. Silahkan Mas. Saya nggak jago baca puisi Mbak. Oh. Jadi nanti tolong saya dilulusin deh. Apanya? Saya kayak apanya? Ini saya waktu itu mungkin ini terkait yang tadi yang saya dapat inspirasi dari pemulung dan segala macam gitu. Bisa melihat ke kamera ini ya Mas ya, Oke, agak siap. lebih close up dan pressure-nya semakin besar. Silahkan. Kalau nggak kuat ini gimana Mbak? Nggak kuat harus berdoa, kan kita punya Tuhan Mas. Iya. Asik nggak jawaban saya? Judulnya Setengah Mati Aku Ingin. Sore tadi aku pulang. Jalan lengang tapi selalu gemerlap. Aku bosan melihat orang-orang kota sibuk. 1, 2, dan kesekian kalinya. Orang kota hanya menjadi tanda baca yang tak pernah mereka ketahui kalimatnya. Di bahu kota, para pemulung memulung kata atau nasi bungkus. Mereka tak berani menjaring rembulan atau menggambar rasi bintang sebab mereka tak bisa membeli mimpi. Setengah mati aku ingin menyusun kata dan tanda baca menjadi kalimat tempat orang kota juga pemulung bisa pulang dan hari lekas berlalu. Lalu aku bisa kembali melamun tentang apa yang sedang kau lamunkan. Malam tadi aku hubungi kau. Setengah mati aku ingin menuliskan kau puisi. 14 April 2020. Tayang, tepuk tangan deh. Itu sih. Iya, terima kasih banyak ya Mas. Sama-sama. Ya. Oke, tapi bikin puisinya tetap tuh gimana dong Mas? Oh enggak ya? Ternyata Episode selanjutnya. Oh iya, leganya nggak jadi ya Mas ya. Leganya nggak jadi. Oke, nggak jadi deh daripada nanti pressure ya kan ya. Walaupun udah tadi pressure-nya. Sekarang untuk penutupnya bisa juga nih. Kita sebagai closing kita harus memberikan pengaruh-pengaruh yang baik kepada yang nonton tentunya ya Mas ya. Bisa mengencourage semuanya yang nonton. Kok jadi sedih ya tiba-tiba ya Mas ya. Dengan air mata ya tolong nanti. Kayak renungan-renungan Iya gitu. bener, iya seru banget ya. Kok seru sih? Kegiatan apa itu? Oke, nggak maksudnya bisa men-encourage juga yang lagi nonton. Siapa tahu memang mereka akan, karena biasanya mau kata sadar lagi kan ya Mas, unconsciously kita tuh merasa kadang hobi kita tuh remeh. Iya kan? Karena kita berpikir kayak gitu, ini hobiku remeh gitu. Tapi itu bisa jadi prestasi, bisa jadi profesi gitu kan. Bisa silahkan mengencourage. Di kamera mana ini? Oh ya. Oke, kamera yang mana nih ya? Oh yang sini, silahkan. Pressure-nya biar makin gede kan kamera sini. Siap. Ini bukan pedoman ataupun juga bukan sebuah anjuran atau imbauan sih ya. Tapi proses saya selama saya dari kuliah di Jogja gitu. Ada banyak hal sih yang saya pelajarin tentang sastra, tentang menulis, membaca, pergaulan, berkesenian dan segala macam gitu. Dan saya merasa ternyata umur-umur muda saya sekarang itu, bahkan untuk beberapa tahun ke depan, adalah saya harus benar-benar banyak belajar tentang apapun gitu. Sampai mungkin saya suatu saat nanti ketemu ritme yang oke, saya sepertinya akan menjalani ini, akan menafkahi saya untuk kehidupan selanjutnya dan segala macam. Jadi banyak saya mengajak teman-teman sih untuk jangan takut salah, banyak belajar tentang apapun, terutama yang paling kamu sukai. Terus nanti ketemu sendiri kok ininya, ritmenya. Itu sih paling. Iya, dan jangan pernah berhenti untuk bisa menjalani hobinya ya Mas Yes, ya. betul, Jangan hobi. pernah berpikir hobi kamu itu remeh ya. Betul sekali ya Mas. Betul ya? sekali. Ya, terima kasih banyak ya Mas. Terima kasih banyak juga Mbak Ayu. Oh, iya. Bener kan Mbak Ayu? Benar. Oke, terima kasih juga untuk kamu yang sudah nonton. Semoga ini bisa menginspirasi ya Mas ya. Semoga buat kamu yang merasa sekarang ini memiliki hobi yang tidak seberapa, tenang aja, someday akan menjadi hal-hal yang beberapa juga ya tentunya. Dan buat kamu yang mungkin punya hobi atau mungkin temen kamu yang ada hobinya dan ternyata dia bisa menghidupi hobi itu dengan sangat bagus, silahkan komen di bawah langsung aja. Aku punya hobi ini nih, aku punya hobi apa ya Mas biasanya reptil
gitu mungkin atau Besok saya diundang lagi, saya punya banyak hobi kayaknya. Oh kebetulan gitu ya. Kebetulan hobinya adalah punya hobi ya Punya kebetulan ya. Hobi saya itu nyari hobi. Oh, hobinya nyari hobi. Hobi Oke. saya nyari Oke, hobi. berarti ini lebih baik Langsung aja telepon bintang kok. tamu tetap aja ya. Bintang tamu tetap kebetulan. Nggak seru ya. Oke, pokoknya jangan lupa untuk like, terus juga komen, di-share ke semua WhatsApp keluarga yang ada Bude, Pak De, biar semua juga ikut nge-share. Biasanya Pak De sama Bude kan cepet nge-share apapun ya. Bener banget kan? Di grup-grup RT gitu. Oh iya, sama grup lingkungan biasanya masuk. Waduh, ini curhat. Grup lingkungan biasanya kayak gitu. Pokoknya tulisannya paling atas diteruskan. Siapa tahu saya diundang baca di 17-an gitu. Oh, Baca gitu. puisi Mas di 17. Oh gitu, di 17-an. Tapi acaranya kan 17-an at home. Oh iya ya, enggak apa. Nanti virtual. Virtual, oke. Anda selalu mengusahakan apapun ya. Menghalalkan segala cara kebetulan ya. Ya itu hobi saya. Oh ya, itu hobi yang selanjutnya. Oke, di episode ketiga nanti kita akan hobi yang menghalalkan segala cara ya, kebetulan. Bersama Mas ini lagi gitu ya. Yaudah deh kalau gitu, terima kasih. Jaga kesehatan. Potato Podcast Gregete Tambo.